Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merasa bahagia karena bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan anugerah kemurahan Allah kita berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Namun mari kita mohon hikmat Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami berjumpa dengan kekasih-kekasih kami yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan lewat Paulus Rahel Ministry ini, biarlah Tuhan kami semua dibukakan hati iman kami untuk diperbaharui oleh firman Allah, sehingga perubahan terjadi dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dan mengimannya serta melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang percepatan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 10 yang mengatakan demikian. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, inilah wawancara dari pengunjung dengan pengantin dalam pesta pernikahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih jauh kita akan menelaah apa tujuannya. Kita hari ini sudah memasuki bulan ke-9. Tak terasa cepatnya waktu berjalan. Apa kata Alkitab di hadapan Tuhan? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 mengatakan demikian. Satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini perhitungan yang luar biasa. Kita tidak mampu menguraikannya. Namun dalam ayat-ayat ini dalam Yohanes pasal 2, ini merupakan mukjizat pertama di Kana. Itu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Air menjadi air anggur. Percepatan pertolongan Yesus terhadap peristiwa ini, Yesus dan murid-muridnya termasuk ibunya diundang dalam pesta perkawinan di Kana. Tetapi di luar dugaan, air anggur habis. Mungkin undangannya terlalu banyak, membludak, kalau orang Jawa bilang melebihi dari target. Nah, seandainya ini terjadi pada kita, Bapak Ibu, dalam pesta perkawinan, apa tidak malu? Sebuahnya habis. Undangan masih ada dan berjalan terus. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita mau kupas peristiwa ini, percepatan Tuhan dalam menghadirkan mukjizat. Dan ini merupakan syarat penting dalam percepatan Tuhan dalam mengatasi masalah perkawinan di Kana atau mungkin masalah yang Anda sedang hadapi. Walaupun tidak sama. Yang pertama, memiliki hidup intim dengan Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itu Yesus berkata, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku?
saatku belum tiba. Ini dialog anak santai kalau kita intim dengan Tuhan Bapa kita. Lewat doa, lewat kata iman, kita berdialog santai. Hubungan Tuhan dengan kita kalau kita intim. Dalam menghadapi masalah. Seperti Yesus, Ibu. Dialog santai. Agar masalah kehabisan anggur itu teratasi. Ibu Yesus tahu persis apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Dan inilah yang menjadi bagian pemikiran kita. Yang kedua, memiliki iman percaya. Ayat kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan dengan air, dan mereka mengisinya dengan air penuh. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin besar. Coba bayangkan. Ibu Yesus tahu persis apa yang dikerjakan oleh anaknya, yaitu Yesus. Maka dia mengatakan kepada apa yang dikatakan lakukanlah. Memang benar. Apa yang dikatakan Yesus, isilah tempayan itu. Setelah diisi penuh, lalu cedoklah. Dan benar, itu air biasa berubah menjadi air anggur yang luar biasa. Nah, saudara sekekasih, itu untuk membuat anggur dari air biasa menjadi air anggur yang hebat. Itu sebenarnya memakan waktu tuh 3 tahun lamanya. Baru jadi anggur yang luar biasa. Tapi ini hanya sekejap saja, saat saja. Dalam Matius pasal 17 ayat 20, di sana mengatakan kalau engkau punya iman sebiji sawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Gunung akan pergi. Gunung apa? Gunung masalah, pergumulan, persoalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan tindakan iman. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan sampai 9. Pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi air anggur. Perlu kita ketahui, membuat anggur itu makan waktu 3 tahun. Baru jadi air anggur yang baik. Ini sebenarnya. Jadi tindakan iman itu sangat penting sekali. Seperti yang dilakukan oleh para pelayan. Cepat sekali. Begitu dicedok, dirasakan anggur yang luar biasa. Sehingga para undangan bertanya, biasanya yang baik dulu disuguhkan, baru yang tidak enak disuguhkan. Tapi ini semua dari awal sampai akhirnya semuanya anggur yang bagus. Nah, inilah percepatan waktu Tuhan tolong dalam segala masalah. Untuk itu kita harus memiliki dan memenuhi persyaratan-persyaratan tadi di atas 3 hal itu. Bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Hanya sekarang ini pertanyaannya, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita seperti tulisan Matius 15 ayat 8 mengatakan hanya bibir saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan? Atau sejauh mana imanmu? Iman saudara dan saya sejauh mana? Kalau iman kita dangkal, hasilnya pun juga tidak maksimal.
Tapi kalau iman kita ini iman yang penuh kuasa, mukjizat akan terjadi. Atau sejauh mana tindakan iman kita? Karena dalam Yakub 2 ayat 17, iman tanpa tindakan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman dan tindakan itu bekerja sama. Dan kalau itu memenuhi dalam kehidupan di tengah-tengah masalah pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena Tuhan itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Allah ini. Mari kita tunduk kepala. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Allah. Percepatan Tuhan biar berlaku dalam kehidupan kekasih-kekasih Tuhan yang hadir saat ini. Apapun masalah pergumulan mereka, biar Tuhan campur tangan dan menjawab seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.